selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif. Oke, di depan kita ini udah ada satu buah mesin Yamaha Vega ZR, dan mesin ini kita akan ubah ya keseluruhannya. Namun di sini kita akan berbagi tips ringan aja. Ini seputaran mesin ini ya. Nah, di sini mesin ini kita yang pertama ya, kita sudah ubah. Untuk di bagian piston kita gunain Overseas 0,75. Ini piston Vario 125 LED ya. Yang LED yang injeksi ya. Dan untuk yang kedua yaitu bagian blok atasnya ini ya. Karena tadinya ini bloknya baling. Jadi untuk di bagian blok atas atau blok headnya kita papas sekitar 0,8 ya, sampai 1 mili gitulah ya. Ini kita papas, dan ini juga udah kita boring ya, sesuai dengan piston. Untuk di bagian sokar kita lakukan penggantian karena ini sokarnya tadinya memang udah sangat parah ya. Namun untuk di bagian sini ini masih standar, kita hanya ubah di bagian piston aja. Dan ini pistonnya udah nggak standar ya, karena untuk di motor ini kita akan sedikit naikkan cc-nya ya. Nah oke, jadi untuk di bagian mesin itu kita usahakan untuk sekali pembongkaran dan pemasangan itu harus langsung jadi, tidak dua kali kerja ya. Karena apabila dua kali kerja untuk di bagian mesin ini, proses pengerjaannya itu cukup rumit dan kita juga nggak mau ambil resiko ya. Jadi seperti ini aja caranya atau tips ringannya ya. Oke, jadi untuk tips ini khususnya buat pemula atau juga yang hobi di bidang otomotif ya. Kita bongkar-bongkar motornya sendiri ya. Dan untuk bagi yang udah senior ya, kita sangat menginginkan sekali kritikannya ya, apabila yang kita lakukan ini kurang pas ya. Jadi seperti ini aja cara kita pasang pistonnya pada shocker ini ya, seperti ini. Pastikan pemasangannya sesuai ya. Untuk in bagian atas jadi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kita jangan pasang dulu di bagian ringnya. Dan untuk di bagian blok ini kita beri sedikit oli. Kita lumasi, kita ratakan ya. Ini bertujuan untuk menghindari gesekan langsung antara piston yang baru dengan blok ya yang udah kita boring. Kemudian kita pasang, menyesuaikan juga ya. Oke, jadi seperti ini kita pasang. Nah, ini kita lakukan hal seperti ini bertujuan agar nanti pada saat kita sudah selesai pemasangan tidak ada terjadi satu hal yang tidak kita inginkan ya, karena ini kita udah rombak di bagian piston. Oke, jadi untuk di bagian atau di bagian pen shocker ini ya, ini mengarah di atas atau di depan berdampingan dengan blok, itu tandanya posisi TMA atau titik mati atas. Oke, jadi ini sejajar dengan garis blok yang di tengah ini berarti titik mati atas. Jadi sekarang kita akan mencari titik mati bawah.
kita putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam lah ya. Oke, jadi tetap kita posisikan sejajar di as tengah blok ya. Untuk ini ya, untuk bagian pennya. Oke, jadi untuk di bagian pen ini udah sejajar, itu berarti TMB, titik mati bawah. Kita akan lihat piston. Nah, kelihatan ya, keluar masuk pistonnya. Itu aman, tidak bersenggolan dengan bandul kruk as. Kita akan coba perbesar. Nah, ini ya. Nah, itu sangat aman. Tidak bersenggolan dengan bandul kruk as ya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan putar ke TMA. Ke TMA seperti ini. Ini posisi TMA. Oke ya teman-teman, jadi untuk di bagian piston itu kita pastikan aman, tidak bersenggolan atau tidak berbenturan dengan bandul kruk as. Itu jadi posisinya aman. Tambah lagi ini belum kita beri packing ya. Oke, jadi untuk di bagian TMB itu pistonnya aman. Sekarang kita menuju TMA. Ini udah di posisi TMA ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, jadi untuk TMA ini masih tersisa di bagian bloknya. Ini sekitar 0,5. Ini masih ada sisanya. Dan menurut saya itu juga posisi yang aman ya. Kurang lebihnya ini 0,5. Cuman belum kita ukur ya. Yang jelas masih ada sisanya. Oke, kita akan coba perjelas. Oke, jadi kelihatan di sini di pinggir paretan linernya ini ya, memang masih ada sisanya itu sekitar setebal packing. Oke, jadi untuk di bagian TMA atau titik mati atas itu juga piston dalam keadaan aman ya. Apabila nanti kita pasang packing, maka dia akan lebih aman lagi ya. Oke ya teman-teman ya, jadi untuk kita menyelesaikan satu pekerjaan terutama di bagian mesin yang sudah kita lakukan perubahan ya seperti ini ya, kita harus pastikan yang pertama itu aman untuk di bagian TMB, yang kedua aman untuk di bagian TMA. Setelah itu baru kita pasang agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat pemula. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.